Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Bismillahirrahmanirrahim. Babu karahatin nafkhi fis syarab. Babu karahatin nafkhi fis syarab. Ya, bab makruhnya meniup di dalam minuman. Bab makruhnya meniup di dalam minuman. Ya, di sini terjemahannya kemakruhan meniup dalam minuman. Ya, masih berkaitan ya dengan adab-adab makan dan minum ya, sahabat sekalian. Disebutkan di sini keterangannya. Hadis yang pertama pada bab ini An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anin nafkhi fis syarab. Dari sahabat Abu Sa'id ya Al-Khudri radhiyallahu an ya, beliau termasuk dari para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, kurang lebih ada 7 ya sahabat yang dikenal dengan mereka yang mukthirin ya, banyak meriwayatkan hadis, di antaranya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, termasuk juga sahabat ya Anas bin Malik radhiyallahu an, termasuk juga sahabat Abdullah bin Umar ya radhiyallahu an, termasuk juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ya, dan beberapa sahabat lainnya. Satu wanita yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau naha ya, naha itu fi'il madhi ya, melarang, telah melarang anin nafkhi ya, dari meniup ya fisyarab pada minuman. Kemudian faqala rajulun ya, ada seorang laki-laki yang berkata, al-qadhatu aroha fil ina. Ya, ada yang bilang, ya Rasul, ada sesuatu ya di dalam minuman ini. Ya, di sini terjemahnya ada kotoran mata yang saya lihat ya di dalam wadah ini. Ya, maksudnya engkau melarang meniup, tapi di sini ada minuman yang di situ ada sesuatu di dalamnya yang bukan dari minuman tersebut. Maka beliau pun salawatullah wassalamuhu alaihi memberikan arahan, ahriqha ya, tumpahkanlah minuman tersebut. Ya, maksudnya supaya hilang ya kotoran tadi, supaya tidak ada di minuman tersebut. Alirkanlah sehingga kotoran itu hilang. Kemudian dia mengatakan, inni la arwa min nafasin wahid. Ya Rasul, saya itu, kata orang tersebut, belum merasa puas ya kalau saya minum dari sekali nafas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'abin al-qadaha idzan an fika. Ya, beliau menyatakan kalau begitu jauhkan. Ya, di sini terjemahnya singkirkan ya, maksudnya jauhkan dulu wadahnya ya dari mulutmu, kemudian bernafaslah di luar wadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, jamaah sekalian, dengan sanad yang hasan sahih. Baik, kita perhatikan ya dalam kitab Bahjatun Nadhirin ya, ada kosakata hadis ya, atau gharibul hadis ya. Di sini disebutkan al-qadhatu ya, al-qadhatu ma yasqutu fis syarab au al-ain ya. Jadi apa yang terjatuh pada minuman ya, apa yang terjatuh pada minuman ya, itu qadha ya, ya sesuatu yang terjatuh ya, mungkin apa namanya apapun ya, terjatuh pada minuman yang bukan bagian dari minuman tadi. Ahrikha maksudnya arikha ya, jadi tumpahkanlah dia. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Yang pertama, an-nahyu 'anil nafkhi fil ina lima yahdutsu 'anil akharina min nufurin 'anil ma'i wasyarab. Jadi larangan untuk meniup ya terhadap wadah yang akan diminum, karena ini bisa membuat orang lain itu apa? Ya, tidak mau menggunakan
minuman tadi. Ya, lima yahdutsu 'anil akharin min nufurin 'anil ma wasyarab. Ya, maksudnya itu kalau wadahnya kita tiup ya sama sekalian, kita minum, kemudian kita meniup ke dalamnya, kemudian mau kita berikan ya sebagiannya kepada orang lain di sebelah kita misalnya, nanti dia melihat kita tadi meniup, itu nanti dia nggak mau minum ya, sehingga di sini kata Syekh Salim Al-Hilali membuat orang nufur itu lari ya, tidak mau anil ma dari air tadi dan juga dari minuman tersebut. Kan belum tentu langsung habis ya, bisa jadi berbagi misalnya minumannya ya. Kalau ada meniupnya, khawatirnya membuat orang bahasa yang pas itu ya nggak mau untuk meminum dari bekas minuman kita ya. Misalnya kita berikan kepada anak kita misalnya, kan bisa jadi separuh diminum, separuh diberikan. Atau contoh yang pekan lalu Nabi SAW meminum lalu memberikan kepada sebelah beliau, kan gitu ya. Maka di sini anjurannya bagaimana, jamaah sekalian ya, tidak bernafas di dalam minuman dan juga tidak meniup. Bernafasnya di luar minuman, minumannya jangan ditiup, jangan meniup minuman tersebut. Nah, kalau panas bagaimana jamaah sekalian? Ya ditunggu. Ini ada penutupnya, dibukanya supaya lebih ini ya, agak hangat baru kita minum seperti itu. Atau ditunggu sampai agak ini. Zaman sekarang dimudahkan ya, ada lepek, ada ini ya, bisa dituang. Yang bayangan kita mungkin di masa dahulu tidak seperti sekarang ya. Gelasnya panas kan bisa dituang dulu di lepek gitu ya. Untuk membagi ya. Jadi yang dilepek lebih mudah untuk kita minum. Insyaallah demikian. Ya. Atau kalau tidak kita tunggu sebentar insyaallah ya. Dalam waktu sesaat ya insyaallah sudah tidak terlalu panas. Ya, kalau terlalu panas diminum kan bisa memudaratkan ya. Nah, ditunggu sebentar dan jangan ditiup ya minuman tersebut. Nah, ini yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua, man ra'a qadatan fi wi'ain araqa minhu hatta takhruja fala tabqa. Ya, jadi kalau ada orang melihat sesuatu di dalam wadahnya jamaah sekalian, mungkin wadah makanan atau minuman, dalam hal ini minuman ya, araqa minhu, dia tumpahkan ya, ditumpahkan semuanya ya, tidak mesti seperti itu ya, ditumpahkan sampai ininya hilang ya. Zaman sekarang alhamdulillah ya, ada sendok, ada kita ambil gitu ya. Misalnya mungkin yang kadang masuk itu semut ya, misalnya semut hitam gitu ya. Ini kalau dibuang semua kan eman tehnya ya. Tuh, pernah saya minum terus di mejanya itu ada semut, semutnya rupanya tahu aja, terus dia ke atas, terus dia masuk. Nah, di sini kalau dibuang semua eman, sudah semutnya dikeluarkan, atau wadahnya kita tuangkan sampai keluar gitu ya. Nah, kalau yang dibenamkan itu lalat ya, lalat dibenamkan straight gitu ya, seperti itu. Kalau yang lain ya diambil ya, atau ada sesuatu jatuh misalnya diambil ya sama sekali. Kalau dibuang semua kan nanti khawatirnya mubadzir, demikian. Nah, ya, jadi man ra'a qadatan fi wi'aihi araqa minhu, ya dia tumpahkan sampai keluar ya apa yang jatuh tadi sehingga tidak tersisa. Ya, bukan tidak tersisa air ya, tapi tidak tersisa yang menodai minuman tersebut. Nah, ya. Ya, kemudian yang ketiga, asyaribu idzan syaghala 'inda syurbihi bi qadatin dakhilal ma'i lam yash'ur biladzatihi wa rubbama in qata'at asbab ru'yatihi. Ya, jadi kalau seseorang yang minum itu sibuk ya dengan apa yang di dalam minuman tadi, nggak dikeluarkan dulu, nanti nggak membuatnya lezat dalam minum. Ya bingung dengan yang di dalamnya, ini kok ambil gini kan nggak enak minumnya. Lebih baik dikeluarkan dulu baru diminum. Ya, atau kalau boleh kita kembangkan di makanan misalnya, kadang ada sesuatu di dalamnya. Pernah ya jumpai, misalnya pernah saya makan itu di luar rumah ya sama sekalian, itu kadang kita beli atau apa itu kadang ya mohon maaf ada sehelai rambut misalnya. Loh ini kok ada ini ya. Kalau dibuang makanannya kan eman ya, sudah itunya kita ini ya. Ya husnudzan kita mungkin yang masak atau apa nggak sengaja ya mungkin ya kan gitu ya. Satagil ya, Masya Allah. Satagil ya tabasam ya, Masya Allah. Nah,
Nah, bagian yang ini yang kita sisihkan, yang lainnya tetap kita makan. Nah, ya. Atau ada yang lainnya? Apa contoh yang lain misalnya yang bisa cicak? Ya kalau cicak mungkin saya nggak melanjutkan makannya. Insyaallah. Ya, warubbama inqata'at asbab ru'yatihi. Ya, intinya adalah nggak nyaman ya minumnya, lebih baik dihilangkan terlebih dahulu ya objeknya tadi. Nah, khawatirnya juga fayansa hamdallah ya, khawatirnya dia akan lupa ya, mungkin mengucap bismillah di awalnya atau mengucap tahmid di akhirnya, lupa dengan itu. Nah, ya sekarang alhamdulillah ada tutupan ya semacam ini kan, banyak bantu ya tutupan. Atau kalau di rumah misalnya malam hari ya kita naruh makanan atau apa ditutup dengan tudung saji misalnya, ini kan cukup membantu ya, menghalangi binatang masuk ke dalamnya. Ada kulkas ya, masya Allah ya, jadi apa-apa ditutup rapat ya. Kalau sudah nggak kita tunda makannya atau minumnya, disimpan dengan rapat ya. Misalnya malam hari ya kan biasanya berkeliaran ya, kadang ditutup dengan rapat. Usaha kita ya, saya biasanya roti ya itu masih ada sisa separuh atau ya kita rapatkan plastiknya, kita ini dengan ikhtiar kita semaksimal mungkin. Insya Allah demikian ya, insya Allah. Baik, insya Allah demikian ya sama sekalian. Sampai di situ syarah ringkasnya. Kita lanjutkan ke hadis 766 ya, mungkin ada perbedaan penomoran ya di sebagian cetakan. Kalau saya 766 ya, tafadhal siapa yang mau membaca dua baris ini ya. Nah, jadi dari sahabat Ibnu Abbas ya, beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang masyhur ya. Boleh kita tambahkan di salah satu sahabat yang muksirin ya, yang banyak meriwayatkan hadis, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya bagaimana beliau mendapatkan ilmu, maka beliau menjawab bilisanin saul wa qalbin aqul ya, wa jismin ghairi malul ya. Jadi dengan ya lisan yang suka bertanya ya, akal yang suka berfikir, dan badan yang tidak ada jemuhnya, tidak ada jemuhnya, tidak ada letihnya ya. Maksudnya untuk dapat ilmu itu harus ya, nggak malu bertanya, akal yang suka berfikir ya, kemudian badan yang terus semangat di dalam belajar. Beliau pernah bertanya bagaimana mendapatkan ilmu. Beliau juga pernah mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas ini akan takwil. Ya. Apakah yang dimaksud tafsir Al-Qur'an? Bisa jadi demikian ya, karena banyak sekali tafsir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allahumma faqihhu fid din, ya ajarkanlah kepadanya agama dan ajarkanlah kepadanya takwil. Faqih karena dia akan agama, dan ajarkanlah kepadanya takwil. Di sini hadis yang diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yutanaffasa. Ya, di sini menggunakan bentuk kata kerja pasif ya sama sekalian, yaitu beliau melarang untuk dinafasi pada pada wadah. Kalau bentuk aktifnya ya tanaffasu ya, tanaffasa ya tanaffasu. Nah, bentuk majhulnya atau pasifnya yutanaffasu, tapi masuk an sehingga dimansubkan ya, yutanaffasa, an yutanaffasa fil ina, untuk dinafasi pada bejana. Ya. Ya, apa manfaat dipasifkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, manfaatnya ya, salah satunya merahasiakan pelaku kan gitu ya. Ya. Rumah tersebut telah dimasuki ya kan, yang membuat ini ya. Ya, gaya bahasa, salah satu bentuk bahasa itu kan gitu, bisa aktif bisa pasif ya. Ya. Idza syamsu kuwirat ya, apabila matahari digulung. Ya, pasti iman kita adalah yang melakukan itu semua Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dinafasi pada wadah, au yunfakhu fihi, atau ditiup padanya. Ya, hampir semakna dengan sebelumnya ya, tapi beda lafaz di sini. Rawahu Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Fikih hadisnya ada dua ya. Yang pertama, wujubu tanafus kharijal ina athna asyurbi,
wajibnya bernafas di luar wadah ketika minum. Ya, insyaallah sudah difahami. Yang kedua, tahrimun nafkhi fil ina, diharamkan ya meniup dalam minuman, dalam wadah. Ya, berarti lebih kuat meniup ya larangannya daripada bernafas. Bernafas jangan, apalagi meniup. Ya, sampai di sini dikatakan tahrimun nafkh, diharamkan apa? Meniup ya minuman, wadah yang akan diminum. Nah, kalau bahasa Jawanya disebul ya. Betul ya, disebul ya, ditiup ya, insyaallah. Bagaimana kalau dikipasi? Ya, tidak apa-apa, insyaallah, tidak apa-apa. Ya, apa dikipasi. Yang dilarang itu apa? Meniup dengan mulut. Karena kalau dari mulut kan ini ya, khawatirnya ada sesuatu yang ini keluar. Baik, insyaallah demikian ya jamaah sekalian. Lanjutnya bab yang ke-114. Ya. Ya, yaitu bab jawaz asyurbi qa'iman wa bayan annal akmala wal afdal asyurbu qa'idan. Ya, ada kaitan dengan yang lalu ya, tapi di sini disendirikan ya babnya oleh Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yaitu penjelasan bolehnya minum dengan berdiri dan penjelasan bahwasanya yang lebih sempurna, lebih utama minum dengan duduk. Nah, seperti yang kita jelaskan pekan lalu ya. Jadi boleh dengan berdiri, tapi lebih utamanya dengan duduk. Nah, baik. Di sini disebutkan ya, fihi hadis Kabsyah as-sabiq ya, hadis yang telah lalu. Ya, juga di sini ada tambahan riwayat. Yang pertama yaitu dari sahabat Ibnu Abbas. Ya. Nah, siapa yang mau membaca silakan. Dari sahabat Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma berkata, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam min zamzama. Ya, jadi aku memberikan minuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam. Fasyariba, lalu beliau meminumnya wa huwa qaim, sedang beliau dalam keadaan berdiri. Yang kita lihat terjemahnya, yaitu kata Ibnu Abbas, saya memberikan minuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam, lalu beliau meminumnya sambil berdiri. Ya, dalam kondisi berdiri, beliau tidak duduk. Kondisinya pas lagi berdiri. Beliau menerima minuman tadi dan meminumnya. Hadis ini dijadikan landasan ya jamaah sekalian tentang jawazus syurbi qaiman, boleh meminum dengan berdiri lid darurah, karena darurat. Karena apa? Darurat. Ya, secara umum duduk ya, sesekali berdiri boleh. Gitu ya. Jadi jawaz syurbi qa'iman, boleh minum dengan berdiri karena darurat, sebagaimana fi amakin ziham ya, di tempat-tempat keramaian. Ya, misalnya di musim haji ya, di tawaf, di sa'i, di tawaf yang kadang-kadang apa? Ya, tidak mudah ya untuk duduk, maka di situ boleh ya dengan berdiri. Mau duduk lebih afdal. Ya, seperti di amakin ziham ya, tempat-tempat keramaian seperti Zamzam ya, di sekitar tempat minum Zamzam ya, au idza kanatil qirbah, atau kalau geribah ya, teko ya, geribah yang digunakan ya, biasanya dari kulit, itu mu'allaqah ya, tergantung di dinding ya, susah, nggak mudah untuk melepas ya, memang di situ ya. Nah, di sini bisa meminum dengan apa? Berdiri ya. Kalau zaman sekarang saya belum pernah melihat ya. Mungkin di masa-masa dulu ya, masa-masa kerajaan atau masa-masa apa itu, bisa jadi ya, ada minuman yang tergantung ya di dinding ya, seperti itu ya, masa-masa dulu ada ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Walam yajid inaan ya, dan orang yang akan minum tadi dari geribah yang tergantung nggak mendapatkan wadah lain untuk ditempatkan air padanya ya. Lam yajid inaan yadau fihil ma, maka di sini bisa dengan berdiri ya, karena kalau duduk tidak bisa posisinya berdiri di sini. Nah, ala kulli hal ini sebagai tambahan ya, ilmu kepada kita tentang bolehnya ya berdiri ketika minum di saat memang diperlukan. Insyaallah demikian ya sahabat sekalian. Nah, ya lanjutannya hadis yang kedua ya dalam bab ini. Ya, disebutkan di sini sebuah riwayat wa'an an-Nazzal ya ibni Sabroh ya, namanya
jarang ini ya. An-Nazzal ibni Sabrah radhiyallahu anhu qala ata Aliyan radhiyallahu anhu babar rahbati fasyariba qa'iman wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu, rawahul Bukhari. Bahwasanya sahabat Ali radhiyallahu anhu ya mendatangi pintu rahbah, lalu beliau meminum dengan berdiri. Lalu beliau bilang, aku sungguh telah melihat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana yang kalian melihat aku melakukannya. Ya, secara nggak langsung beliau ingin memberi pengertian ya bahwasanya ini diperbolehkan. Gitu, rawahul Bukhari. Kita lihat terjemahannya. Dari An-Nazzal bin Sabrah radhiyallahu an berkata, sahabat Ali radhiyallahu an datang di pintu Rahbah, halaman satu masjid ya, halaman satu masjid ya. Lalu beliau minum sambil berdiri dan berkata, sesungguhnya saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana yang kalian melihat saya melakukan ini. Nah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Penjelasannya jamaah sekalian, ar-rahbah ya di sini pakai sukun ya, ar-rahbah yaitu al-makan al-muttasi' wa hiya huna rahbatul Kufah ya, makan tempat ya, tempat yang luas. Yang dimaksud di sini adalah rahbatul Kufah ya, rahbah Kufah ya. Kalau Kufah dimaksud Kufah di Irak ya, berarti di Irak ya, Kufah, rahbatul Kufah. Baik. Ya, di Irak itu ada 3 kota yang besar ya, yang di situ tempatnya ulama ya di masa dahulu, yaitu Kufah, Basrah dan Baghdad. Ya, sampai ada kitab ya Tarikh Baghdad yang berjilid-jilid Tarikh Baghdad. Ya, Al-Basri ya dari Basrah, Al-Kufi dari Kufah. Nah, di antara fikih hadisnya, yang bagi 'alal 'alim idza ra'an nasa ijtanabu amran aw syai'an huwa ya'lamu jawazahu an yuwaddiha lahum wajhas sawab fihi khasyata an yatulal amru fayadhun tahrimahu. Jadi selayaknya kalau seorang alim itu memandang, melihat, memperhatikan bahwasannya manusia ya, kaum muslimin menjauhi sebuah perkara ya, sementara orang alim tadi mengetahui bahwa saya perkara itu dibolehkan, maka selayaknya dia menjelaskan kepada mereka yang benar demikian. Ya, ini bukan dalam rangka menggampangkan atau menyepelekan, bukan ya, supaya jelas ya mana yang masih dalam ranah kebolehan dan mana yang memang benar-benar haram. Gitu ya. Umpama orang menyangka demikian itu haram, ternyata masih boleh gitu ya. Maka di sini sahabat Ali menjelaskan kebolehan hal tersebut. Ya, bukan berarti ya setiap minum dengan berdiri terus ya, tidak ya. Sesekali bisa demikian. Nah, ya, artinya tidak diingkari ya, tidak diingkari ketika seseorang pas ada kebutuhan, ada keperluan minum dengan berdiri, tidak diingkari. Tapi kita anjurkan ya tetap kepada anak kita, siswa-siswi kita makan minum dengan duduk. Ya, sesekali di saat dibutuhkan minum dengan berdiri boleh. Ya, dijelaskan ya yang lebih afdal dengan duduk, boleh dengan berdiri. Ya, supaya menjelaskan yang benar. Khasyata, karena khawatir kalau perkara yang terus berlalu seperti itu mereka menyangka haram. Ya, artinya kalau manusia nggak dijelaskan, kaum muslimin nggak dijelaskan, kan mereka salah sangka. Nanti disangka ini haram ya, ternyata masih boleh gitu ya. Jadi kita supaya jelas ya mana yang halal, mana yang haram, mana yang masih diperbolehkan gitu ya. Nah, baik. Yang kedua, mata khasya dzalik fa alaihi an yubadira lil i'lami bil hukmi walau lam yus'al fa in su'ila ta'akkadal amru bihi. Jadi ketika orang alim itu khawatir perkara tersebut ya samar bagi manusia, mereka menyangka nggak boleh, harus dijauhi, maka di sini hendaknya segera ya menyampaikan tentang hukum yang sebenarnya meskipun tidak ditanya. Nah, sahabat Ali tadi mencontohkan tanpa diminta. Kalau seandainya diminta, ditanya, maka lebih ditekankan orang alim tadi menjelaskan. Ya, tentu orang alim ya berilmu, orang yang berilmu. Ya, jadi tidak boleh ya untuk menyampaikan kecuali di atas ilmu. Jadi tahapannya ada 4 ya. Yang pertama ilmu, yang kedua amal,
Yang ketiga menyampaikan sama sekalian. Kemudian yang keempat as-sabru, bersabar atasnya. Ya, ini nggak bisa dilompati ya, ilmu dahulu kemudian mengamalkan. Karena kalau ilmu lalu menyampaikan sementara belum diamalkan, khawatirnya jadi bumerang ya bagi orang tersebut. Ya hendaknya dia apa? Mengamalkan. Ya meskipun tidak sempurna ya, tapi dia berusaha mengamalkan. Inilah semestinya ya, supaya apa? Menjadi alim rabbani, orang yang alim dalam ilmunya dan mengamalkan keilmuannya lalu menyampaikan. Ya, kemudian apa? Bersabar ya dalam menyampaikan. Yang terakhir, man kariha min ahadin syai'an fala yushhir bihi li ghairi gharadin syar'i bal yukanna anhu. Lidzalika qala Ali radhiyallahu an, inna nasan yakrahu ahadahum, saya ulangi, yakrahu ahaduhum an yasraba wa huwa qa'im. Ya, barang siapa yang tidak menyukai seseorang sesuatu, maka jangan dia memasyhurkannya, memasyhurkan atau memviralkannya kalau bahasa sekarang, orang tersebut tanpa alasan yang syar'i. Tetapi yukanna anhu ya, disebutkan dengan kinayah, tidak langsung merujuk kepada orang tadi secara namanya sama sekalian. Karena itu sahabat Ali mengatakan inna nasan, ada segolongan orang ya yang tidak menyukai ya salah seorang di antara mereka untuk minum sementara dia berdiri. Ya kalau zaman sekarang kan luar biasa ya, di era medsos sama sekalian ini. Karena tujuan menyampaikan itu adalah menyampaikan kebenaran. Paham sama sekalian? Jadi bukan untuk apa? Menjatuhkan seseorang. Ya, saya perhatikan ya, tujuan dakwah itu adalah ad-da'watu ilallah, menyampaikan petunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah itu bukan ad-da'watu ila nafsihi, enggak boleh. Menyeru orang kepada dirinya, tidak boleh. Kepada dirinya itu maksudnya supaya dimuliakan, disanjung, itu enggak boleh. Nanti arahnya ke arah apa? Riya, ke arah popularitas atau ke arah yang tidak ikhlas. Atau tidak boleh juga berdakwah tujuannya harta, memperkaya diri, itu nggak boleh, jadi menyimpang. Atau tujuannya untuk yang lain ya selain Allah SWT, tidak boleh, sehingga diluruskan niatnya semata-mata untuk ishaulul haq, menyampaikan kebenaran. Ya perhatikan dulu Imam Syafi'i ya rahimahullah, ketika berdialog ya berdebat itu kan Imam Syafi'i mengatakan, saya berharap semoga keluar dari lisannya kebenaran. Ya, jadi bukan berdebat atau berdialog ingin lawannya itu keliru lalu dijatuhkan, bukan. Saya berharap semoga ya lawan dialog beliau itu keluar dari lisannya kebenaran. Kalau keluar kebenaran kan selesai, sudah nggak ada yang perlu diinikan. Itu saking mulianya ya hati Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, insyaallah demikian lanjutannya 769 ya sahabat sekalian. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, ya, jadi dari sahabat Ibnu Umar ya, salah seorang sahabat yang sangat terkenal ya. Ayahnya sahabat, putranya juga sahabat ya, Abdullah bin Umar, yang kurang lebih usianya 85 tahun ya, dipenuhi dengan apa? Ilmu, dengan amal, dengan ibadah yang luar biasa ya, termasuk sahabat yang dikenal sangat mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat bertaasi, sangat apa? Mengikuti, meneladani beliau. Sampai pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhu lewat di satu tempat, kemudian untanya di situ berputar 2 kali, karena tahu dulu Nabi pernah lewat di situ, untanya berputar 2 kali. Ya, radhiyallahu anhuma. Ya. Baik. Beliau mengatakan, kunna naqulu, kami pernah makan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu namsi, ketika itu kami dalam keadaan berjalan. Wa nasrabu wa nahnu qiyam, kami pernah minum ketika itu kami berdiri. Ya. Jadi hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Ya. Saya ulangi ya, kami pernah di masa Nabi SAW makan, wa nahnu namsi, ketika itu kami berjalan, pas jalan. Wa nasrabu, ketika itu kami minum. Wa nahnu qiyam, ketika itu kami berdiri. Rawahu Tirmidzi. Ya, di sini penjelasan ya dari Syekh Salim Al-Hilali ya, kita perhatikan sama sekalian. Ya.
Tidak ada keterangan lebih lanjut ya, di sini lebih kepada sanadnya. Zahir hadis ini wallahu alam bisawab yang menunjukkan ya jamaah sekalian, hal tersebut ya diperbolehkan. Tetapi lebih utamanya, afdolnya yang kita ajarkan dengan apa? Duduk. Ya, kita nggak tahu ya kondisinya ketika itu ya, apakah dalam perjalanan atau bagaimana. Ya, yang jelas pernah mengalami masa seperti itu. Nah, demikian pernah kami makan ketika berjalan, kami minum ketika berdiri. Nah, lanjutannya hadis yang ke-770 ya jemaah sekalian, dari Amr. Saya ulangi, Amr ya, benar. Tandanya Amr itu kalau ada wawunya ya. Kalau nggak ada wawunya Umar ya. Dari Amr ibni Shu'aib, dari ayahnya ya, berarti dari Shu'aib ya, dari kakeknya radhiyallahu anhu ya, bahwasanya ra'aitu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Saya pernah melihat dua-duanya. Pernah Nabi pas duduk aku lihat, pernah beliau pas berdiri aku lihat. Aku pernah melihat beliau minum pas berdiri, juga pas duduk. Dua-dua kondisi itu pernah aku lihat ya, kata sahabat tersebut. Ya, ini kalau tidak salah ya, beliau adalah Abdullah bin Amr ibn al-As ya, kalau tidak salah ya, ini dari kakeknya. Nah, ini cucunya ya, Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Nah, lanjutannya jemaah sekalian, hadis yang ke-771 dari sahabat Anas ya radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Ya, bahwasanya beliau melarang seseorang untuk minum dengan berdiri. Lalu kata Qatadah, faqulna li Anas, ya, Qatadah ini generasi setelah sahabat, generasi tabi'in ya. Kami bilang kepada sahabat Anas, fal akal, bagaimana kalau makan dengan berdiri? Maksudnya beliau menjawab, dzalika asyar au akhbath, yang demikian itu lebih buruk, lebih buruk. Minum dengan berdiri, jangan. Makan dengan berdiri, lebih-lebih jangan ya. Dzalika asyar au akhbath. Nah, rawahu Muslim. Ya, nanti akan ada penjelasannya di bagian bawah. Lanjutannya 772 ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian itu minum dengan berdiri. Siapa yang lupa hendaknya dia muntahkan. Rawahu Muslim. Ya, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Barang siapa lupa, falyastaqi, hendaknya dia muntahkan minumannya tadi. Rawahu Muslim. Nah, ya, di sini hadisnya riwayat Imam Muslim ya, jemaah sekalian. Kita perhatikan, barangkali ada penjelasan lebih lanjut. Di sini fikih hadis ya. Nah, di sini ya, fikih hadis. Ya, kita perhatikan. Ya, hadhil ahadits askala ma'naha ala ba'dil ulama ya. Jadi hadis-hadis di atas ini membuat iskal ya kepada sebagian ulama yang membuat ya perbincangan ya, di antara mereka, membuat hal yang seolah bertentangan ya jemaah sekalian. Hatta qala fiha aqwalan batilah ya, sampai di antara para ulama ada yang mengatakan perkataan-perkataan yang batilah. Walaysa fil ahadits iskal wala dhaif ya, hadis-hadis di atas tidak ada masalah, tidak pula lemah. Nah, di sini ada beberapa metode yang dilakukan oleh para ulama untuk kaitannya hadis-hadis yang seakan berlawanan tadi jemaah sekalian. Yang pertama, ada yang mentarjih. Ya, mentarjih itu bagaimana jemaah sekalian? Mereka lebih memilih bahwasanya hadis-hadis yang membolehkan untuk berdiri ketika minum jemaah sekalian athbat, lebih kuat daripada hadis-hadis yang melarang. Ini metode sebagian ulama. Mereka lebih mentarjih, merojihkan, lebih menguatkan, lebih milih condong bahwasanya dari riwayat kevalitan hadisnya yang membolehkan itu lebih athbat, lebih bisa dipegang daripada hadis-hadis yang sifatnya larangan. Sehingga mereka memilih yang terjih, yaitu apa jemaah sekalian, boleh untuk meminum dengan berdiri. Yang kedua, ada yang mengatakan nasakh
Ada yang mengatakan masalah nasikh mansuh ya, dinasakh. Yaitu ada sebagian ulama yang berkeyakinan ya bahwasanya hadis-hadis yang sifatnya melarang itu telah dimansukh, dinasakh hukumnya dengan hadis-hadis yang membolehkan. Ya, ini dengan melihat ya bagaimana apa yang dilakukan oleh para khulafa rasyidin, kebanyakan para sahabat tabi'in yang membolehkan yang minum dengan berdiri. Ini metode sebagian ulama. Beda lagi ya. Yang pertama mentarjih, yang kedua ini apa? Menganggap dimansukh. Yang apa? Hadis-hadis yang dilarang, melarang. Ya. Ibnu Hazm sebaliknya. Ibnu Hazm ini luar biasa ya. Beliau menuntut ilmunya relatif terlambat ya. Seingat saya beliau menuntut ilmu di usia 26 tahun ya kurang lebih. Ya pernah masuk ke satu masjid, beliau itu tiba-tiba duduk, lalu ada orang negur, kenapa nggak sholat dulu? Maka beliau pun sholat. Satu saat beliau sholat, langsung ada yang negur, kenapa kok sholat? Akhirnya beliau, wah ini saya harus belajar nih. Akhirnya beliau pun belajar sampai jadi ulama luar biasa, sampai beliau menulis salah satu kitab yang terkenal, itu kitab Al-Muhalla. Al-Muhalla ya. Jadi tapi sangat tajam sekali ya Imam Ibnu Hazm dalam tulisan-tulisannya. Ya, ada istilah itu tidak ada yang lebih ya tajam ya dari pedang India, dan tidak ada lisan yang lebih tajam daripada lisannya Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ya, beliau termasuk Zahiriyah. Kata para ulama alangkah ya andai saja ya Zahiriyah juga dalam masalah asma wa sifat. Ya, dari Imam Ibnu Hazm Zahiriyah dalam masalah apa? Hukum-hukum. Ya, kata para ulama alangkah ya seandainya beliau juga Zahiriyah dalam masalah asma dan sifat. Ya, kalau Ahlussunnah kan menerapkan apa adanya. Asma sifat ya tentu tanpa tasbih, tanpa takwil ya, tanpa takyif ya gitu. Ala kulli hal Imam Ibnu Hazm imam besar ya, salah satu ulama terkenal, dan tidak ada ulama ya kecuali pasti ada apa? Khilaf ya namanya ulama ya. Tapi kita muliakan dan kita hormati ya keilmuannya. Nah, beliau membalik ya masalah, dan beliau mengatakan hadis-hadis yang membolehkan dimansukh oleh hadis-hadis yang melarang. Nah, ini berbanding terbalik ya. Yang sebelumnya ulama sebagian mengatakan hadis-hadis yang melarang dimansukh, ini beliau sebaliknya. Hadis-hadis yang membolehkan dimansukh oleh hadis-hadis yang melarang. Baik, ada sebagian ulama yang menempuh jalan takwil, mentakwil. Ya, jadi sebagian ulama memandang bahwasanya yang dimaksud dengan berdiri di saat minum tersebut atau makan jemaah sekalian yaitu al-masyu, yaitu berjalan. Dan sebagian menganggap bahwasanya larangan itu kalau apa? Tidak mengucap bismillah di awalnya. Yang keempat ada yang menggabungkan. Ya, nanti menggabungkan yaitu apa? Menggabungkan antara hadis-hadis yang membolehkan maupun melarang. Nah, inilah yang dipilih oleh Syekh Salim Hilali. Metode yang keempat al-jam'u bainal adillah. Semuanya diterima, kemudian digabungkan. Tidak ada yang ditolak, tidak ada yang dikuatkan satu atau lainnya, tidak ada yang diterjih, tapi digabungkan, diterima semua, lalu dikompromikan ya dari hadis-hadis tersebut. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya jemaah sekalian, ya kata beliau, tariqul jama' aula wa ahsan ya. Jadi cara menggabungkan lebih aula, lebih layak dipilih, wa ahsan dan lebih baik. Lakin yumkinul jama' baina hadhil ahadits bi tariqatin mithli. Saya ulangi, bi tariqatin muthla wa hiya anna ahaditsun nahi ala dhahiriha. Jadi hadis-hadis yang melarang jamaah sekalian itu secara zahirnya menunjukkan haramnya. Hadis-hadis yang melarang, kita fokuskan yang melarang, itu menunjukkan kepada nggak bolehnya. Apabila kita perhatikan dengan korinah-korinah pendukung-pendukung yang lain, ya diantaranya an-nahyu 'anis syurbi, larangan minum dengan berdiri, nasnya jelas. Keterangan bahwa saya syaitan, minum dengan berdiri, jelas. Ya, kemudian bahwasannya zajal man syariba qaiman, ya ditegahnya, ditegurnya, ya ditegahnya ya orang yang minum dengan berdiri. Kemudian diperintahkannya orang yang minum berdiri untuk memuntahkan, kan berarti keras ya ininya contohnya. Nah, sebaliknya hadis-hadis yang membolehkan, maka itu semua adalah perlakuan dan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fi'liyah. Secara fi'liyah perbuatannya beliau melakukan.
secara sabda-sabda beliau sebagiannya apa menunjukkan nggak bolehnya. Bagaimana menggabungkannya? Wal qaulu muqaddamun 'alal fi'l. Ya, jadi sabda beliau didahulukan dari perbuatan. Karena perbuatan beliau bisa jadi kekhususan. Madhinnah al-khususiyah. Walakin jama'. Ya, saya ulangi, walakin hamlul jawaz 'alal 'udhr kadhiqil makan au kaunil qurba mu'allaqa. Bisa jadi ya, uzurnya itu apa? Sempitnya tempat sehingga berdiri, atau tergantungnya geribah tadi sehingga menjadikan beliau berdiri ketika minum, atau sempitnya ramainya orang nggak memungkinkan duduk, beliau minum dengan berdiri. Adapun jalan-jalan yang lain yang ditempuh oleh sebagian ulama tadi, fadhahirah as-sukut, ya, maka ini tidak bisa digunakan, ya, jatuh ya pendapat-pendapat tersebut, terutama yang mendakwakan tentang dimansukhnya sebagian dari hadis-hadis tadi, maka ini tertolak menurut Syekh Salim Al-Hilali. Kalau dimungkinkan jamak, menggabungkan, maka ini lebih dipilih. Ya, kecuali kalau memang jelas-jelas dinasakh ya. Tapi kalau dalam konteks hadis-hadis tadi sama sekali tidak ada yang dimansuh. Maka di sini beliau lebih milih menggabungkan, menerima semua keterangan-keterangan tadi. Wal qaul wal fi'lu la yansakhul qaula. Perbuatan tidak menasakh apa? Sabda. Nah, kesimpulannya jamaah sekalian, apa yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan? Yang pertama yaitu bahwasanya makan dan minum tetap dengan duduk. Ini yang lebih afdol, ya, tidak ada yang meragukan ya, duduk lebih utama, lebih afdol, ini yang kita nasihatkan ya kepada anak-anak kita di pelajaran juga, makan dan minum dengan duduk. Dalam kondisi tertentu diperlukan ya minum dengan berdiri boleh. Insya Allah demikian ya. Jalan tengahnya sama sekalian untuk menggabungkan keterangan-keterangan tersebut. Ya, kalau kita dari awal menyampaikan ke mereka boleh minum, mungkin mereka minumnya berdiri semua nanti. Makanya dengan berjalan, khawatirnya salah paham gitu ya sama sekalian ya. Kecuali kalau mereka nanti tambah pengetahuannya, tambah umur, tambah ini, mungkin semakin nambah paham. Ya, ada istilah itu kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, ya, minal ilmi ma yambaghi ikhfa'uhu. Ya, ada sebagian ilmu itu yang selayaknya untuk disembunyikan. Ya, bukan berarti menyembunyikan ilmu, bukan, khawatirnya salah paham. Ya, jadi ngelihat ya tingkatannya. Ya, kalau disampaikan semua barangkali orang milih gampangkan gitu ya. Paham sekali. Maka di sini pembiasaan kepada anak-anak terutama kita tekankan dengan duduk, ya. Kita tekankan minum dengan duduk ya, dengan tangan kanan, dengan mengucap bismillah sebelumnya dan seterusnya dari adab-adab. Ya, dikala diperlukan ya, maka di sini diperbolehkan ya minum dengan berdiri. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Nah, baik. Ya, saya ada waktu beberapa menit ya. Kita lanjutkan di sini bab yang ke-115 ya. Ya, insya Allah di sini hanya satu atau dua hadis ya. Satu hadis ya. Nah, istihbabu kaun saqi al-qauma akhiruhum surban. Ya, jadi dianjurkan jamaah sekalian bagi orang yang memberikan minum ya kepada satu kaum, ya kalau bisa dia yang terakhir minum. Ya, yang ngedarkan minuman. Terakhir baru dia yang minum. Ya, ini adabnya ya. Adabnya seperti itu. Dianjurkan, disunahkan saqi ya, saqi itu orang yang memberikan minumnya kepada satu kaum, akhiruhum syurban, dia yang paling akhir minumnya ya. Ingat kisah siapa? Abu Hurairah ya, yang memegang mangkok isinya susu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyuruh Abu Hurairah mengedarkan kepada para sahabat. Sahabatnya kumpul banyak ya, sahabatnya kasih diminum, dikasih di sebelahnya minum, nggak bisa sampai banyak di sahabat. Terakhir baru Abu Hurairah. Habis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk mukjizat ya, yaitu diperbanyaknya makanan dan minuman. Ya, satu mangkok yang semestinya satu atau dua orang habis, ini bisa sampai banyak sahabat tidak habis-habis. Ya, takfiru at-ta'am wasyarab. Ya, disebutkan di sini riwayatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saqil qauma akhiruhum syurban." Orang yang memberi minum kepada satu kaum, maka dia orang yang paling akhir meminumnya.
Di antara fikih hadis ini sama sekalian, yaitu min ada bisa ilma, di antara adab orang yang memberikan minuman air wal laban atau susu, wa ma fi ma'nahu, dan apa yang semakna dengannya, kaman yufarriq al jamaah makulan, ya seperti orang yang memisahkan ini di antara jamaah apa yang dimakan, kalahmatin, ya seperti sepotong daging, wa fakihah, dan juga buah dan selainnya. Wal yakun akhiruhum tanawulan minhu li nafsihi, hendaknya dia yang paling akhir apa? Mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Ya, atau misalnya kita bantu-bantu di undangan atau apa gitu ya, gitu ya. Enggak apa-apa, kita yang akhir ya, setelah semua selesai baru kita ini. Kan kadang ada yang di oper ya, piring-piringnya kita ini, kita terakhir enggak apa-apa. Mungkin kita masih keluarganya atau apa gitu ya. Terakhir. Ya. Yang kedua, man waliya syai'an min amril ummah fa alaihi as-sa'i fi ma yanfa'uhum wa daf'i ma yu'dhihim wa taqdimi maslahatihim ala maslahatihi. Ya, jadi orang yang memiliki peran ya sesuatu ya, mengelola sesuatu dari urusan umat, hendaknya dia berusaha ya untuk memberikan kemanfaatan untuk mereka, menolak apa yang bisa merugikan, memudaratkan mereka, mendahulukan kemaslahatan mereka atas kemaslahatan dirinya, ya punya jabatan, punya kewenangan, ya baik itu dia kepala sesuatu atau dia pengurus atau apa, maka hendaknya dia kedepankan kemaslahatan umat. Ini dari mana ngambilnya faedah ini? Coba siapa yang mau menjawab? Faedah ini terambil dari mana? Iya, apa berarti? Karena yang ngasih minum tadi dia terakhir, nah kan dia berkhidmat. Nah, sama juga penguasa pejabat itu kan disebut amir. Amir itu orang yang diperintah. Amir ya, dia diperintah oleh umat ya, maksudnya untuk menjadi apa, pejabat. Semestinya yang dinomorsatukan siapa? Rakyatnya. Dia terakhir gitu ya sekali. Jadi bukan sebaliknya. Jadi memakmurkan ya, mensejahterakan rakyat, dia terakhir gitu ya. Coba perhatikan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya rahimahullah ta'ala, itu Masya Allah saking makmurnya sama sekalian, sampai rakyatnya itu mau bayar zakat bingung ya kemana, karena semua orang pada apa? Pada kaya, mampu ya, sampai bingung zakatnya kemana ini, nggak ketemu fakir miskin. Lazizki ya, Masya Allah, Lazizki ya, Lazizki insya Allah tidak bingung ya, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya, Masya Allah ya. Kemudian yang kedua sama sekalian, bayan haqiqatul ithar ya. Jadi di sini tulisannya ithyar ya, mungkin yang dimaksud ithar ya. Ya, jadi hakikat ithar ya, karena ithar itu mengutamakan orang lain ya. Karena jiwa seseorang, jiwa manusia itu fi mithli hadhil mawatin tatlub wa tashtahi. Ya dia ingin, dia suka. Ya kan minuman, makanan kan suka mereka ya. Tapi dia mengutamakan orang lain. Ya biar hadirinya atau orang yang dia beri minum makan dulu, terakhir dia. Rugi apa untung? Untung dapat pahala. Karena dia ithar, mengutamakan orang lain. Ya, semuanya baru dia terakhir. Insya Allah ini termasuk ithar, mengutamakan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Jadi bukan egois, tapi apa? Mengutamakan orang lain. Ya, wa taqdim ghairiha 'alaiha dalalatul ithar ya. Dia mengutamakan yang lain menunjukkan itharnya. Ya, dulu kan ada kisah di salah satu perang ya, kalau tidak salah perang Yarmuk ya, ada beberapa sahabat yang tergeletak ya, ada yang terluka, lalu keluarganya datang mau ngasih minuman, lalu dia bilang apa, kasihkan kepada yang sebelahku, yang sebelahnya bilang kasihkan kepada yang sebelahnya, ternyata yang ketiga tadi sudah wafat, dia balik keluarganya pada yang kedua sudah wafat, dia balik kepada keluarganya sudah wafat, padahal kondisinya membutuhkan, terluka, butuh minuman ya. Dia melihat sebelahnya merintih, sakit, dia bilang kasih ke sebelah. Dia sebelahnya bilang kasih kepada sebelahku. Ini tingkatan-tingkatan tinggi ya masalah ithar. Mungkin ingat juga kisah sahabat Ansar ya, ketamuan. Ya, jadi persediaan di rumah tersebut nggak banyak. Ya, maka apa? Yang dilakukan, dia nyuguhkan kepada tamunya, lah dia sendiri lampunya dimatikan.
pura-pura makan, klotek-klotek gitu ya. Di piringnya nggak ada apa-apanya, tamunya makan. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi luar biasa ya. Punyanya hanya untuk tamu, tamunya dimuliakan, yang beliaunya tetap kalau nggak pura-pura makan kan nanti sungkan tamunya. Pura-pura makan ya, klotek-klotek, tapi apa? Nggak ada makanannya di piringnya. Tamunya makan. Tamunya nggak tahu kalau yang punya rumah tidak ada makanan. Ya. Jadi salah satu ya keajaiban-keajaiban di masa kehidupan para sahabat ya tentang bentuk-bentuk itsar. Yang terakhir ta'widun nafs 'ala sabar wa tawadhu lil akhirin. Ya, membiasakan jiwa untuk sabar dan tawadhu kepada orang lain ya, kepada sesama. Ya, ini perlu latihan ya. Tingkatan-tingkatan atau pelatihan-pelatihan jiwa ya, akhlak, adab ya, memang perlu pembiasaan ya, perlu perjuangan ya, diantaranya sabar, tawadu, itsar. Masya Allah, luar biasa. Nah, Masya Allah. Demikian ya, insya Allah apa yang bisa kita sampaikan dari penjelasan ya, Imam Nawawi rahimahullah, penjelasan para ulama dalam hal ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan. Sekian kita cukupkan ya jemaah sekalian pembahasan kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.